Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Chelsea melawan Real Madrid. Benzema kembali tampil mempesona dengan mencetak hat-trick di match ini. Di atas kertas, Chelsea menggunakan pola 3-4-2-1, sedangkan Real Madrid menggunakan pola 4-3-3 di atas kertas. Benzema di sini sosok penting dengan pressing-pressing yang ia berikan saat akan Chelsea membangun serangan. Kita lihat di lapangan. Di awal match, Chelsea mengalami kesulitan dalam mengalirkan bola. Salah satu aktor yang mengganggu kenyamanan pemain Chelsea untuk alirkan bola yaitu Benzema. Dengan pemain pertama bagi Madrid yang melakukan pressing, membuat pemain lain tertrigger untuk melakukan press, yaitu Vinicius dengan cepat coba menuju Christensen untuk mengganggu aliran bola yang dialirkan Silva menuju Christensen. Bola diarahkan pemain Chelsea ke sektor kanan, opsi passing James sedikit hanya menuju ke depan atau di posisi Mendy, bek kiri Madrid. Sedangkan opsi menuju Christensen ditutup Vinicius dan opsi menuju ke Jorginho sudah siap dipres oleh Modric serta Toni Kroos dan bola akhirnya keluar. Casemiro, Modric, dan Kroos di lini tengah bermain merapat sehingga menyempitkan ruang di lini tengah Chelsea, membuat pemain Chelsea dominan bermain dari sayap melalui Jorginho atau Kante. Pun demikian, kembali Benzema lakukan pressing gangguan, membuat tidak nyaman pemain Chelsea untuk bermain 1-2 sentuhan dan bola dialirkan lagi ke belakang bagi Chelsea. Dari gestur Benzema, perhatikan ia meminta pemain Real Madrid untuk segera menutup Rudiger atau mengganggu Rudiger. Secara ide, Benzema ingin membuat pemain-pemain Chelsea dari bawah tidak nyaman untuk alirkan bola ke depan. Lagi Benzema agresif melakukan press, kemudian diikuti oleh pemain Madrid lainnya. Di klip ini membuat pemain Chelsea tidak nyaman main bola dari bawah. Mendy ke Rudy di press Modric, Rudy cepat passing ke depan dan gagal aliran bola dari Chelsea. Ini merupakan data per 90 menit Benzema dari sisi pressing. Dari data ini menunjukkan bahwa Benzema merupakan striker yang gemar mengganggu lawan ketika menguasai bola. Dengan atributnya yang gemar melakukan pressing atau mengganggu, membuat kiper atau bek acap kali salah tingkah. Build up dilakukan Madrid, overload tercipta di lini tengah yaitu Casemiro, Modric, dan Kroos lawan Jorginho dan Kante, sehingga akan timbul space bagi salah satu tiga gelandang Madrid di tengah akibat Jorginho dan Kante yang berjumlah dua orang kalah jumlah. Eder coba beri passing ke Casemiro, membuat Jorginho tertarik sehingga Modric explore ruang yang ditinggalkan Jorginho. Kante coba cover, pun di sisi Toni Kroos selanjutnya timbul lagi ruang yang bisa dimanfaatkan Toni Kroos dari bawah untuk bergerak ke depan. Di momen ini, Casemiro dengan cepat beri passing ke Modric yang dapat ruang. Perhatikan Kai Havertz bergerak keluar, bukan untuk sebagai cover shadow atau untuk menutup jalur passing menuju Casemiro, sehingga Eder dapat opsi untuk memberikan passing. Dan Mount coba cover merapat ke tengah tutup ruang Casemiro, pun Pulisic juga gerak merapat ke tengah tutup ruang Kasih. Pada saat Eder beri passing ke Casemiro pun Jorginho tertarik menutup posisi Casemiro, sehingga efeknya menimbulkan lubang bagi lini tengah Chelsea. Ketika Jorginho tertarik, Casemiro dengan cepat beri passing ke Modric yang timbul space. Akibat Jorginho tertarik ke Casemiro. Di sisi lain, Toni Kroos dapat ruang lain yang bisa menjadi opsi bagi Madrid bangun serangan. Casemiro ke Modric. Lagi berawal dari Casemiro mendapatkan space, lini depan Chelsea tak efektif dari sisi pergerakan untuk tutup jalur passing pemain Madrid. Courtois beri passing ke Casemiro dan selanjutnya dengan prinsip yang sama Casemiro beri passing ke Modric untuk mendistribusikan bola ke depan. Lagi bermula dari Casemiro beri passing ke Toni Kroos yang dapat ruang. Akibat apa? Akibat seperti yang kita bahas klip sebelumnya, overload di lini tengah. Jorginho dan Kante kalah jumlah lawan Casemiro, Modric, dan Toni Kroos, sehingga akan ada dapat space bagi salah satu gelandang Madrid ketika Jorginho atau Kante tertarik ke sisi bola yang dikuasai Madrid. Di sini Kante, Jorginho menuju Casemiro. Mount coba ganggu, namun dengan cepat Casemiro alirkan bola ke Toni Kroos yang dapat space cukup banyak. James fokus ke posisi Mendy.
Kante cepat balik tutup cross, namun tak bisa putus passing cross yang menuju Vini. Vinicius akan 1 lawan 1 melawan Christensen. James tak bisa membantu Vinicius akibat fokus menuju posisi Mendy, sedangkan Benzema bergerak liar yang menyulitkan Silva marking Benzema. Cross ke posisi Vinicius. 1-2 sentuhan terjadi antara Benzema dan Vinicius. Christensen yang menjaga Vini sulit melawan kecepatannya, sehingga pada momen ini Vinicius bisa membalikkan bola ke Benzema yang tanpa ada gangguan dan jagaan. Akibat Silva coba bantu Christensen tutup Vinicius dan tercipta gol. Lagi serangan dibangun Madrid, Mendy beri bola melalui Casemiro lagi. Kai yang terdekat ke Casemiro gagal ganggu Casemiro akibat salah menduga arah passing Mendy. Leluasa Casemiro kontrol bola. Cross antisipasi gerakan Kante dengan gestur tangannya untuk mengeliminasi gangguan yang dimunculkan oleh Kante menuju Casemiro. Dengan prinsip dan konsep yang sama, Casemiro cepat alirkan bola ke Modric lagi. Seperti klip sebelumnya, Jorginho dan Kante kerepotan tutup space yang timbul. Modric ke Valverde membuat Jorginho tertarik tutup Valverde dengan mengikutinya, sehingga akhirnya Modric akan dapat space selanjutnya, sedangkan Benzema lagi bergerak dari luar ke dalam. Gerakan yang liar menyulitkan bagi pemain Chelsea redam agresivitas dari Benzema. Yap, Modric dapat space. Pemain Chelsea lain yang terdekat gagal blocking. Crossing Modric menuju ke Benzema dan tercipta gol lagi. Silva dan Christensen gagal hentikan Benzema. Lagi dari orang yang sama, Casemiro intercept bola. Mendy kiper Chelsea coba kontrol bola. Dari sisi lain, Benzema dengan kemampuan fisik yang terus pressing Mendy, kiper Chelsea, sehingga under pressure Mendy dan melakukan kesalahan tercipta gol bagi Benzema. Di match ini hanya 4 pemain Madrid yang menyumbang XG atau angka harapan gol: Benzema, Vinicius, Eder, dan Carvajal. Artinya peran-peran individual dari pemain Real Madrid besar sekali kontribusinya untuk kemenangan Madrid. Chelsea coba bongkar pertahanan Madrid. Menariknya, Madrid melakukan pertahanan yang sangat rapat dengan 5-4-1 atau 6-3-1 dengan Valverde di-drop menjadi bek kanan untuk cover Azpilicueta, dan Casemiro ditarik menjadi bek tengah diapit oleh Eder dan Alaba sebagai upaya antisipasi bola udara dari sisi sayap pemain Chelsea. Di momen ini Christensen opsi passingnya ditutup dan diganggu, dan bola akhirnya dikembalikan lagi ke belakang. Lagi pertahanan Grendel 6-3-1 dilakukan Madrid. Casemiro masuk di antara 2 CB Madrid. Valverde jaga area kanan Madrid yang akan berhadapan dengan Azpilicueta. Di momen ini James yang bawa bola kesulitan lagi dan bisa diredam oleh Madrid serangan udara dari Chelsea. Lagi attacking dilakukan Chelsea 6-3-1 tanpa bola pemain Madrid. Di momen ini posisi Valverde di cover oleh Modric yang menjadi bek kanan akibat Valverde masih berada di sisi tengah, sehingga ada jarak lebar antara Valverde dan Kroos menuju posisi Jorginho yang dapat space. James beri passing ke Jorginho. Ya, coba upaya pemain Madrid menutup Jorginho termasuk Benzema, namun telat. Incaran Jorginho, Kai Havertz, Carvajal gagal antisipasi gerakan dari Kai Havertz dan tercipta gol untuk Chelsea. Di menit-menit akhir, Madrid membangun terus pertahanan yang rapat dengan 6 bek di belakang. Di sini Kai Havertz beri passing ke Mount, namun dengan mudah dipatahkan oleh pemain Madrid yang jaraknya begitu rapat di belakang. XG atau angka harapan gol Chelsea melawan Real Madrid menunjukkan efektivitas yang dimiliki oleh Madrid. Sedangkan Chelsea yang unggul XG ketimbang Madrid gagal memanfaatkan dengan bersih peluang yang mereka dapat.